Pir lihat nggak ya gitu. Kayaknya nggak deh, bener-bener cuma kita berdua. Tapi kok lama-lama si pocinya itu kayak makin tinggi gitu loh. Aku ngelihat si pucuk ininya tuh udah mentok ke atap mobil gitu. Itu sekitar kayak ada 2, cuman yang satunya aku nggak begitu jelas. Yang aku lihat tuh 1 tapi tinggi gede jelas banget sampai mau mentok ke atap mobil. Itu pocongnya di mana? Di belakang, mobilnya di depan, cuman dia duduk di belakang. Di tempat duduk penumpang gitu. Dianya di mana? Si pocinya itu di hutan-hutan itu. Makanya kan setelah aku lihat poci itu tuh aku bilang ke suami, tapi aku ngerasa bukan dia doang yang ngawasin. Banyak banget mata gitu loh Kak, banyak mata itu yang ngeliatin kita sepanjang jalan. Suaminya lihat juga si pocongnya? Lihat. Ini viral di TikTok, jadi kisah seorang pasangan suami istri yang dia ikut arus mudik, tapi dari awal sampai akhir katanya diikutin sama pocong. Itu bener itu Mbak? Betul. Sosok pocongnya itu gimana emang yang dilihat? Dari awal berangkat aja itu di mobil kan ya. Pokoknya dari mulai dia muncul tuh kayak cahaya aja, cahaya putih, terus lama-lama berbentuk badan pocong, terus makin tinggi. Berbentuk tinggi, tapi dia tuh selalu ngebelakangin, dan aku nggak lihat wajahnya gitu. Sebelumnya nggak pernah ngelihat hantu sama sekali? Enggak. Baru itu, kalau untuk pocong ya, yang benar-benar aku lihat sama mata aku sendiri gitu. Ya ini kan cukup viral ya di TikTok ya. Lebih dari 5 juta yang nonton gitu. Nah, Kak Siva ini sendiri kan juga sebetulnya kerja di bidang kesehatan gitu ya. Nah, harusnya kan juga berpikirnya secara rasional, logis gitu. Tapi pada saat itu karena suami juga lihat gitu ya. Iya. Itu yang dibingungin gitu. Yang bingungin itu. Karena aku pikir cuman halu aja gitu kan. Dan ternyata suami juga lihat. Karena suami itu orangnya benar-benar positif, nggak gampang ke distract sama hal kayak gituan. Akhirnya dia ngerasain, dan itu yang bikin aku sangat percaya kalau makhluk itu ada gitu loh Kak. Iya ya, karena kalau misalnya kita mudik pas orang-orang lagi mudik itu mungkin macet gitu ya. Tapi ini posisi H+ berapa setelah lebaran gitu ya. H+3 pokoknya. Orang-orang mudik udah sampai lah ibaratnya. Jalanan jadi agak lebih kosong. Renggang, ya. Nah dari kemarin karena banyak yang request gua buat ngangkat, Bang tolong angkat cerita horor pas mudik, cerita horor pas mudik. Nah karena gue lagi baik, gue kabulin aja buat lu semua. Dan kalau kalian pengen ngirim juga cerita, bisa banget kirim ke sini. Langsung aja gimana ceritanya? Kita mulai, dan buat kalian yang mudik, nggak bosan-bosan gue ingetin, hati-hati di jalan, jangan cepet-cepet karena di rumah kalian menunggu pulang dengan selamat. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya kayak biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber, kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Ya Kak Siva, boleh diceritain awal mula perjalanan horornya? Jadi itu kejadiannya sebetulnya udah lumayan lama ya Kak ya. Sekitar 2 tahunan yang lalu. Aku sama suami itu bukan orang Jawa asli. Jadi kita ke Jogja itu pure untuk liburan. Emang rencananya liburan itu pas
mudik lebaran. Nah itu bareng sama orang-orang mudik. Tapi nggak begitu bareng sih, H+3 lebaran gitu kan. Dan kita ke sana itu naik bis Kak, naik bis dari Terminal Bekasi ke Terminal Johor ya, di Jogja itu. Dari Bekasi OTW sekitar jam 2 siang. Kan perjalanan Bogor atau Bekasi Jogja itu kan sekitar 7 jam 8 jam ya. Nah itu dari mulai Bekasi sebetulnya nggak ngerasa yang gimana-gimana. Aman, terkendali. Sampai di pertengahan jalan udah mulai masuk. Aduh aku kebetulan belum hafal ya Kak nama daerah-daerah di sana. Pokoknya udah mulai ke jalur yang melewatin hutan gitu. Kebetulan di dalam satu bis itu emang nggak begitu penuh karena kan aku berangkat bareng pemudik yang ketinggalan gitu. Ya, jadi hanya beberapa orang itu udah masuk jam 7 atau 8 malam dari jam 2 siang itu. Di pertengahan jalan lagi kondisinya lagi nggak ada apa-apa, terus karena yang lainnya juga banyak yang tidur gitu kan. Di perjalanan itu aku sama suami juga beberapa kali tidur bangun gitu. Sampai suatu kejadian itu aku kebangun tuh di jalan yang emang udah masuk hutan gitu kan, di daerah situ. Terus nggak di depan itu ada mobil. Nggak langsung aku ngelihat, nggak langsung ngelihat sesuatu gitu di depan. Nah mulai samar-samar timbul gitu, aku udah mulai bangunin suami. Kamu bangun deh coba. Kamu lihat gak apa yang aku lihat? Takutnya aku karena mabuk perjalanan gitu loh Kak. Aku capek gitu kan, jadi halu atau gimana. Bangunin suami, kamu bangun. Aku pengen nanya, kamu lihat juga gak apa yang aku lihat gitu di depan? Serius, kamu lihat? Iya jelas banget itu kok. Awalnya tuh samar, timbul, terus ngebentuk yang kita bilang sekarang tuh poci gitu loh Kak. Awalnya samar terus lama-lama makin jelas karena aku lihat juga orang-orang di sekitar lagi pada tidur gitu kan. Takutnya emang kita aja yang ngeh gitu. Supir lihat nggak ya gitu? Kayaknya nggak deh. Bener-bener cuma kita berdua. Tapi kok lama-lama si pocinya itu kayak makin tinggi gitu loh Kak. Aku ngelihat si pucuk ininya tuh udah mentok ke atap mobil. Gitu. Itu sekitar kayak ada 2, cuman yang satunya aku nggak begitu jelas. Yang aku lihat tuh 1 tapi tinggi gede jelas banget sampai mau mentok ke atap mobil. Tapi itu juga nggak yang nggak munculnya lama gitu. Itu hanya pocongnya di mana? Di belakang, mobilnya di depan, cuman dia duduk di belakang, di tempat duduk penumpang gitu. Munculnya juga sekitar ya 1 menit lah, nggak lama. Awalnya aku pikir kayaknya ini orang mungkin lagi buat konten gitu loh Kak, atau lagi iseng atau gimana, tapi ini udah jalur yang sepi, jalur hutan gitu kan. Terus logikanya hanya ada mobil itu doang, di depannya tuh nggak ada kendaraan yang lain, bahkan di belakangnya bis kita gitu. Itu tangan udah dingin banget gitu, rasanya tuh pengen nyetopin supir gitu kan, lihat nggak gitu, aku pengen mastiin gitu. Cuma kayaknya ini kita emang halu aja deh gitu, karena nggak lama dan logikanya kok sebentar banget tapi secepat itu ya. Abis itu hilang pocongnya. Hilang. Aku nggak tahu itu pure asli apa yang kita lihat atau mungkin ada orang yang lihat lagi, tapi aku udah bisa mastiin orang-orang yang barengan aku tuh di bis tidur karena memang kondisinya kan udah di pertengahan jalan ya, capek gitu. Aku saling lihat-lihatan sama suami. Tapi kamu lihat kan jelas, bener-bener mastiin gitu ke suami. Lihat kok, udah kamu nggak apa-apa. Mungkin kita capek juga atau gimana. Kita berusaha buat positive thinking dulu gitu. Ya udah istirahat lagi aja gitu. Nanti kita pas udah sampai tempat istirahat gitu kan, kita tanyain lah ke supir. Sampai di tempat istirahat, turun. Aku udah mulai kayak ngerasa, ini kayaknya ada yang nggak beres gitu kan. Tanyalah ke Pak supir gitu. Pak, tadi maaf ya di depan ada mobil kan, saking aku gak percayanya gitu. Tapi supir lihat ada mobil, iya ada mbak gitu.
Tapi Mas lihat sesuatu nggak? Atau apa lihat sesuatu nggak? Ah, nggak ada. Tadi kita aman-aman aja kok jalan. Di situ aku udah mulai bad feeling banget sama suami. Lihat-lihatan lagi. Serius, Pak supir yang nggak lihat apa-apa gitu. Maksudnya, ini ada apa ya? Aku sampai mastiin berkali-kali, Bapak serius Pak. Tapi itu di depan ada mobil kan? Iya ada Mbak, cuman ya nggak ada apa-apa gitu. Terus tadi apa yang kita lihat gitu kan? Aku jelasin juga, ya supirnya cuman kayak cengenges gitu kan. Mungkin saking karena dianya nggak lihat gitu loh Kak, nggak percaya apa yang aku sama suami bilang gitu. Ya udah akhirnya istirahatnya selesai, kita lanjut lagi kan perjalanan. Lanjut perjalanan, di situ aku udah sama suami, lebih baik kita tidur kali ya supaya nggak lihat macem-macem lagi gitu. Walaupun ya alhamdulillahnya emang nggak ada apa-apa lagi gitu. Sampai di Jogja, kan kalau Malioboro itu ada istilahnya kota tanpa mati, ibaratnya rame terus ya Kak ya. Apalagi ini lebaran season gitu kan. Kota yang tidak tertidur. Nah, tidak ada tidurnya gitu. Jadi kita ke hotel cuman untuk bersih-bersih. Karena emang aku sama suami orang itu random kan. Jadi kita main lagi keluar yuk, keliling aja gitu. Karena masih ramai juga kan. Ke Malioboro lah, ada yang nyewain skuter keliling gitu. Karena ya asik gitu kan, malam-malam di Jogja keliling. Kita sewa satu-satu. Saking keasikannya, aku tuh sama suami ya muter-muter di sekitaran komplek atau rumah-rumah warga di Malioboro. Malam di nih? situ. Malam. Posisinya udah tengah malam, jam 11, tengah 12 lah pokoknya. Random juga ya? Random juga? Iya, random parah. Tapi memang masih rame Kak itu. Tapi untuk di jalan Malioboro-nya aja ya yang rame. Tuh. Nah waktu kita mulai keliling itu, entah kenapa kita kayak makin masuk ke pemukiman yang sepi, udah nggak ada kehidupan. Ya layaknya udah jam tengah malam ya, nggak ada orang gitu. Di situ masih mikir yang lurus-lurus aja gitu kan. Sampai akhirnya ini kita udah mau habis waktu mainnya gitu kan. Di telepon sama yang penyewaannya. Mbak udah di mana ya? Ini kita mau ngingetin karena waktu sewanya udah mau habis gitu. Iya Mas sebentar, ini saya sama suami kok perasaan udah 2 kali 3 kali cari jalan ke arah balik penyewaan itu ya. Kok baliknya kesini lagi gitu. Sampai aku lihat-lihatan lagi sama suami, kamu pakai Google Maps gak sih gitu. Aku sampai kesel gitu kan. Ini udah capek banget nih masalahnya, kita kok balik lagi ke jalan yang ini gitu. Ini tuh udah kita laluin 2 kali, udah bahkan mau yang ketiga kali ini. Akhirnya aku telepon lagi ke masnya itu, Mas bisa Sherlock nggak Mas, Sherlock terkini gitu kan Kak. Karena aku kayaknya nyasar sama suami. Mbaknya emang kemana? Kan tadi saya bilang jangan terlalu jauh gitu. Aku nggak ngerasa jauh Kak, aku masih ngerasa di situ. Tapi kok ini kayak pemukiman yang benar-benar nggak ada kehidupan gitu. Ya at least emang udah jam 11:30 gitu ya, 11:30 malam gitu. Gak ada satu orang pun? Gak ada. Yang mana tadinya tuh aku mulai keluar dari tempat penyewaan itu masih rame orang. Masih rame banget. Mbaknya di mana? Ya udah ini saya Sherlock ya, Sherlock terkini gitu. Waktu masnya Sherlock, aku sama suami tuh kayak udah ya kita baca doa kali ya, maksudnya minta tolong sama Allah gitu. Ini kenapa nggak ngerti gitu. Ada apa yang salah sama kita, dari mulai tadi berangkat kita ngelihat sesuatu, terus sekarang kita baru mulai main aja udah diputerin gitu ibaratnya. Ini tengah malam loh maksudnya gitu. Akhirnya aku minta tolong juga ke masnya, Mas kalau misalnya di Sherlock saya masih nggak ketemu, tolong masnya yang cari saya ya sama suami gitu, karena emang saya nggak tahu ini di mana gitu. Akhirnya setelah banyak berdoa gitu kan, sama suami coba jalan ke sini jalan ke situ, ngikutin arahan dari masnya itu. Alhamdulillahnya sekitar 10 menit ketemu sama masnya, dan itu jarak dari ketemu gak jauh Kak. Sedangkan aku muter-muter di situ udah lebih dari 3 kali, berarti kayak jauh banget gitu. Gak ngerti apa yang dirasain waktu itu. Aku cerita ke masnya itu yang aku sewa skuter, aku jelasin dari awal kejadiannya itu. Dan aku sejujurnya bingung sih sama warga lokal di sana.
mereka tuh kayak menyimpan sesuatu, tahu sesuatu gitu, tapi nggak mau menjelaskan, mungkin karena tahu aku pengunjung ya dari luar Jawa gitu, takutnya aku ke distract cerita-cerita yang gimana-gimana. Mereka cuma bilang mbaknya mungkin lagi capek gitu, tapi aku tahu kok maksud masnya itu kayak menyembunyiin sesuatu. Mungkin pernah ada kejadian juga yang aku alamin di orang gitu. Akhirnya kita balik ke hotel gitu kan, ke penginapan. Aku udah bilang sama suami, kayaknya kita balik aja. Aku udah aku udah bad feeling banget, udah ngerasa nggak enak gitu di Jogja ini. Dari mulai kita berangkat, kayaknya emang nggak dikasih izin deh kayak gitu kan. Tapi suami tuh selalu masih positif gitu. Oh, sampai minta pulang itu? Aku sampai minta pulang karena aku takut, bener-bener udah kepikiran sepanjang hari itu. Dari aku mulai berangkat ngalamin itu, terus abis main skuter yang tadinya kita happy gitu kan, have fun, terus aku ngalamin itu, aku pengen pulang malam itu juga. Aku nggak mau lanjut deh main di sini. Udah gitu. Pasti kepikiran pocong lo itu ya? Iya. Aku kepikiran itu apa saking gedenya gitu loh ya, aku benar-benar lihat. Karena bukan aku doang yang lihat, suami juga lihat gitu. Kecuali hanya aku ya, mungkin bisa dibilang aku halu atau aku capek gimana gitu. Karena suami juga lihat. Tapi suami itu selalu berusaha kayak nenangin, udah kita kan di sini emang udah direncanain dari jauh-jauh hari banget gitu. Kamu coba relax gitu kan. Sayang, maksudnya kita udah sewa hotelnya, kita udah booking bis untuk baliknya juga bukan di hari besoknya itu gitu kan, masih sekitar 2 hari lagi. Ya udahlah, aku coba buat tenangin diri gitu. Nah, di penginapan itu sepanjang malam sebetulnya aku udah nggak bisa tidur sampai paginya tuh suami nanya kita mau main kemana gitu. Karena kebetulan aku udah lumayan sering ya balik ke Jogja tuh, ada beberapa kali gitu. Aku penasaran sebetulnya sama salah satu tempat rekreasi yang viral, baru sih ya. Itu ada di daerah Gunung Kidul, di arah pantai gitu kan. Akhirnya ya suami yakinin aku gitu, kamu yakin dengan kondisi kamu yang kemarin udah ngerengek-ngerengek minta pulang gitu kan. Ya nggak apa-apa, karena bener kata kamu sayang gitu, kita udah sampai sini gitu kan. Ya di situ kan aku tahu karena ini momen Lebaran, kalau kita nyewa mobil kayaknya full di mana-mana gitu. Karena emang kita serba mendadak gitu loh Kak, sewanya nggak dari jauh-jauh hari. Kalau untuk motor sih, penyewaan motor banyak ya di sana gitu. Akhirnya ya udahlah, untuk mempersingkat waktu juga, kalau naik motor kan lebih cepat juga gitu. Akhirnya kita sewa motor untuk ke tempat wisata yang itu yang aku tuju. Dan di situ aku sama suami bukan warga asli sana, terus keluarga juga nggak ada orang sana. Jadi nggak tahu perjalanan menuju tempat wisata itu bagaimana, jarak tempuhnya berapa lama, terus apa aja yang akan kita lalui gitu, nggak tahu. Jadi ya serandom itu. Dan aku berangkat pun karena kita nggak tahu di sana bakal gimana gitu ya. Berangkat pun serandom itu. Kita berangkat dari Malioboro itu jam 2 siang. Perjalanan 2,5 jam ya ke Gunung Kidul itu. Segitu naik motor ya Kak, apalagi naik mobil kan, maksudnya lebih lama. Itu sampai di tempat wisatanya sore, jam 4 ya, jam 4 sore. Rame, memang rame banget, ada live musik gitu, dan ya ada kehidupan normal aja, rame gitu. Terus karena keasikan main di sana. Bagus, view-nya bagus ya? Oh bagus banget. Pantainya, karena itu kan laut lepas ya Kak, jadi kita cuma buat foto-foto di atas aja gitu. Itu sekitar jam 5 sore mau maghrib, udah mulai redup, lampu-lampunya cuma lampu-lampu yang seadanya gitu, yang warna-warni gitu, nggak yang seterang di waktu kita datang. Nah itu sekitar jam 8 ya, udah ada pengumuman kalau misalnya wisata itu tuh mau tutup.
kenapa ya? Atau mungkin karena ini kondisinya di pedalaman gitu kan. Nah di situ aku sama suami nanya-nanya ke orang itu, ini tutup jam 9. Iya Bu, udah harus keluar dari sini. Gak kerasa kan, tahu-tahu udah mau tutup. Yang tadinya rame banget orang di sana, tiba-tiba langsung dalam hitungan menit sepi. Kan jadi dari parkiran ke atas itu, ke tempat wisatanya itu, kita naik shuttle gitu kan. Aku tuh pas mau ke parkiran, nungguin shuttle, itu nggak datang-datang. Apa mungkin karena aku saking santainya gitu ya di atas, kehabisan shuttle atau orang yang supir shuttle udah pulang atau gimana, aku nggak paham. Akhirnya jalan lah sama suami ke parkiran. Itu tuh jaraknya lumayan. Ada mungkin 1 kilo ya kurang lebih dari atas ke parkiran. Itu udah habis maghrib ya, sekitar jam 7-an. Jalan dari itu kita mau keluar, karena emang jam 7 setengah 8 tuh orang-orang udah pada pulang, udah sepi. Nah akhirnya jalan ke parkiran, itu karena udah gelap ya, benar-benar jam 7 aja di sana gelap banget. Oh jadi sebelum jam 9 tuh udah pulang duluan orang? Udah pada pulang, jangankan jam 9, aku bilang abis maghrib jam 7 aja itu udah tiba-tiba sepi. Yang tadinya ada live musik apa, aku juga bingung, ini kemana ya orang-orang, atau mungkin udah tahu karena di sana itu nggak boleh pulang sebelum gelap gitu ya. Akhirnya kita nunggu shuttle nggak ada datang, turunlah jalan. Nah waktu perjalanan turun itu aja udah mulai ada sesuatu lagi yang dirasa sama aku, terutama karena suami itu masih positive thinking banget orangnya. Di situ aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin lagi dari jauh ya, aku tuh ngerasa kayak ada apa sih sosok yang aku lihat di dalam bis itu ya, tapi nggak begitu jelas yang aku lihat di bis ya, cuman jauh tapi kayak nampakin banget gitu. Selewat aku turun, dia di pinggir gitu. Aku nanya ke suami, kamu lihat lagi nggak? Tapi suami tuh nggak gubris karena kayaknya dia ngerasain tapi nggak mau bikin aku panik gitu loh. Itu emang yang pocong tadi itu lihatnya kayak gimana gitu? Kalau yang itu nggak terlalu gede yang aku lihat di mobil pas aku berangkat ke Jogja ya, kayak kalau yang berangkat ke Jogja kan dia posisinya tuh kayak cahaya terus berbentuk semakin gede semakin tinggi gitu kan. Kalau yang itu aku lihat udah berbentuk cuman dari jauh gitu loh. Dianya di mana? Si pocinya itu di hutan-hutan itu. Makanya kan setelah aku lihat poci itu tuh aku bilang ke suami, tapi aku ngerasa bukan dia doang yang ngawasin. Banyak banget mata gitu loh Kak, banyak mata itu yang ngeliatin kita sepanjang jalan. Gitu. Suaminya lihat juga si pocongnya? Ngeliat ya. Segitu dia ya. Dia tuh nggak gampang ke distract sama hal gitu ya, tapi dia percaya ujung-ujungnya sama apa yang aku ini alamin gitu kan. Posisinya di mana nih? Di atas mau turun ke parkiran, perjalanan turun karena itu kan iya jalan kita karena nggak ada shuttle lagi. Itu ya pas aku bilang gitu, suami enggak, udah yuk kita ke parkiran aja gitu kan. Aku udah di situ udah mulai naik apa sih, merinding sebadan-badan kan, terus pegel banget ini tuh rasanya. Pas aku ngelihat sesuatu dari jauh itu, aku sampai parkiran sama suami, nanya lagi aku, kamu serius nggak ngelihat? Jangan cuma nutupin maksud aku gitu. Ya aku lihat kok, udah maksudnya jangan dihirauin gitu loh. Kita kan ini perjalanan masih jauh. Nah anehnya lagi di parkiran, yang aku bilang tadi, tiba-tiba orang tuh nggak ada. Apa emang kitanya yang karena kita jalan ya turunnya itu orang-orang naik shuttle mungkin udah pergi gitu kan. Hanya ada pegawai, ya, salah satu pegawai atau warga lokal di situ ya. Motornya tuh 1 atau 2 gitu. Akhirnya kita tanya, Mbak, Mas, ini kalau seandainya kita pulang ke kota jam 8 atau jam 9, ini masih aman gak ya? Dengan santainya mereka tuh jawab, Mbak, nginep aja ya di sini. Jadi aku tuh bertanya-tanya gitu loh sama suami. Maksudnya apa gitu? Kita udah ini Mbak, soalnya udah sewa penginapan di kota gitu. Iya tapi nginep aja, jangan pulang. Iya kata-kata dalam kutip itu jangan pulang. Itu tuh bikin aku sama suami tuh bertanya-tanya gitu ya.
ada apa sih emang kalau di jalan kita pulang gitu kan. Mbak naik motor kan? Iya gitu, naik motor. Karena ini udah gak ada barengannya gitu. Karena mereka tuh warga lokal situ mungkin rumahnya nggak jauh ya, hanya beberapa meter dari tempat wisata itu, nggak bisa nganter kita atau bareng sama kita sampai ke kota gitu. Dan akhirnya aku cobalah ya, aku di situ karena udah mulai gak enak badan gitu kan, rasanya tuh punggung juga udah pegel banget, sakit banget sebadan gitu. Aku bilang ke suami, kayaknya kita ikutin aja deh omongan orang sini gitu, kita cari penginapan, Mbak bisa tolong cariin nggak gitu. Kebetulan karena lebaran ya, jadi orang-orang yang ngilang itu ternyata orang-orang yang nginepnya di sekitaran itu, deket dari tempat wisata itu. Mereka nggak pulang ke kota kayak aku gitu. Ada Mbak, tapi ya itu karena ini kan lebaran ya, jadi melejit lah gitu harga untuk sewanya gitu kan. Aduh, aku sama suami kan ngerasa sayang lah, kita udah sewa di Malioboro gitu kan, masa nggak ditinggalin juga, takutnya nanti kosong di sana juga ada yang cariin gitu atau gimana. Akhirnya kita mutusin buat pulang tetap, walaupun itu udah 2 kali atau 3 kali ditekenin sama orang lokal di sana tuh jangan pulang gitu. Dan benar aja Kak, karena kita sekekeh itu ya kalau kata orang Sunda buat pulang, ya akhirnya di jalan banyak banget kejadian gitu. Dari mulai kita berangkat dari parkiran, itu kan sepanjang jalan, memang jalannya tuh bagus Kak, mulus, aspal gitu. Tapi sayang banget, itu kan wisata baru ya, gak ada lampu jalan sama sekali. Itu bener-bener posisinya udah jam 9, tapi kayak berasa tengah malam banget, gelap, nggak ada barengan, terus cuman suara ombak-ombak pantai gitu loh, ombak-ombak laut yang kedengeran. Ya mulai jalan sama suami. Kiri kanannya apa? Itu kalau sebelah kanan hutan, kirinya jurang yang mau ke laut. Itu. Jadi sepanjang jalan tuh kayak gitu 2 jam perjalanan seperti itu. Nah akhirnya di jalan aku udah mulai ngerasa gak enak juga kan badan ya gitu. Itu sekitar 15 menit jalan, suami tuh bilang ke aku, kamu ngerasa gak waktu kita mau ngerasain jalan kelak-kelok itu kan, walaupun mulus ya ada naik turun gitu ya. Pas turun kayak bayangan ombak gitu. Suami yang ngerasain justru bukan aku, karena aku mungkin ketutupan badan dia ya, dia kan yang bawa motor gitu. Sampai dia kayak beberapa kali astagfirullah kayak gitu, kaget. Oh dia ngomong di motor tuh? Ngomong di motor. Aku diem, kayaknya aku di situ ngerasa aku udah mulai ada yang ngikutin. Karena aku diajak ngobrol tuh diem sama suami. Akhirnya suami bilang kan, kamu ngerasa gak sih dari tadi pas kita mulai jalan yang kelok naik turun itu, pas turun tuh aku kayak ngerasa air laut gitu naik putih gitu. Aku nggak tahu itu kamu ngerasain apa, kata aku gitu kan. Udah, aduh ini gimana ya, kita mau berhenti juga nggak ada pemukiman karena emang masih full hutan. Baru beberapa menit jalan kan ya Kak. Nah dari situ aku walaupun ngerasa ada yang ngikutin, badan aku udah gak enak, tapi aku masih sadar di situ. Aku masih kayak ke belakang, tengok-tengok. Berharap ada motor warga lokal gitu, atau mobil lah di belakang, nggak ada. Dan itu setiap kali aku nengok ke belakang, kayak orang gitu, ada orang nggak tahu mungkin di sebelah mana, tapi kayak banyak mata gitu loh Kak. Di belakang, di kanan, kiri, karena saking gelap ya. Aku tuh kayak dikepung sama suami tuh, kayak dikepung, nggak tahu penunggu di situ atau gimana ya. Banyak banget mata gitu. Aku cuma bilang, banyak banget yang ngawasin kita. Aku nggak ada ini ya Kak, aku nggak ada turunan indigo atau nggak ada turunan yang bisa ngelihat segala macam. Cuman aku cukup peka sih emang sama kondisi kayak gitu. Aku bilang ke suami, ini kita udah nggak beres deh, banyak banget yang ngawasin gitu. Iya udah, aku juga udah mulai ngerasa yang tadinya suami itu positif banget gitu ya Kak. Karena dia juga ya bisa dibilang lumayan paham agama ya Kak dia.
Tapi dia pun lama-lama semakin keganggu ngerasain gitu. Nah di situ aku bilang sama dia, ini udah gak beres, banyak banget soalnya yang ngeliatin gitu kan. Rasanya makin lama Kak nyampenya. Yang tadi kita berangkat ngerasa lama banget ya, 2 jam aja lama loh. Ini lagi kok kayak kita jalan udah berapa belas menit tapi kayak baru 5 menit gitu rasanya. Di motor ya segitu. Dari pas aku ngerasain kayak gitu, gak lama mataku tuh langsung terfokus. Ada kain-kain putih. Aku pikir Mbak Kunti. Ternyata bukan. Kok banyak banget ya gitu. Ternyata di sana tuh ada kuburan orang-orang Jawa ya, Jawa asli pedalaman di sana di Gunung Kidul mungkin. Jadi kuburan itu yang berjejer dilapisin kain kafan putih. Itu yang bikin mataku langsung tertuju pas aku habis ngobrol itu sama suami. Astagfirullah, aku bilang gitu kan. Apa itu ya? Kok banyak banget putih-putih kataku gitu. Tapi aku yakin itu bukan hantu sih, soalnya banyak gitu. Ternyata pas suami agak pelan bawa motornya, aku lihat, oh itu kuburan. Kenapa ya? Kok kuburan di sini dibalutin kain kafan putih gitu loh. Dan aku sebetulnya cari tahu Kak, ini udah pulang ya, aku cari tahu informasinya. Ternyata memang kuburan-kuburan di sana tuh memang dibalut kain putih itu katanya sih sebagai tanda bahwa orang tersebut suci gitu. Itu nggak tahu ya, aku tradisi orang sana gitu kan. Ini berarti Kak Siva ngikutin Google Maps ya? Iya Kak, aku berpatokannya banget sama Google Maps. Soalnya dulu aku juga pas di Gunung Kidul waktu malam tuh, kan aku tuh suka kadang pergi ke alam di Jogja gitu. Iya. Kadang suka sendirian gitu. Wow. Nah waktu itu sendirian malam-malam dari Gunung Kidul, macet posisi tuh. Oh. Disuruh belok kiri, masuk kampung. Nah aku ikutin tuh, 5 menit, lah kok kagak ada orang gitu kan. Iya. Bener-bener sepi, nggak ada kehidupan. Secepat itu kan? Secepat itu, dan sampai ada satu tempat, ternyata itu kuburan. Iya. Dan kuburan dengan makam-makam khas di sana gitu. Iya. Nah akhirnya di situ aku berhenti kan. Waduh, ini baru nyampe sini aja udah deg-degan banget nih. Iya. Di sana nggak tahu ada apa nih kan. Nah itu. Wah. Vibes-nya cepat itu kan, secepat itu berubahnya ya. Google Maps gila nih. Udah akhirnya balik lagi ke jalan raya. Udah nggak apa-apa, macet aja dah. Gitu kalau aku dulu tuh. Iya memang itulah makanya yang aku bilang entah ada apalah di sana gitu ya. Kayak orang tuh cepet banget timbul terhilang gitu loh Kak. Makanya yang tadi aku udah ceritain gitu kan. Waktu di pertengahan jalan udah banyak kejadian yang aku alamin sama suami. Aku berharap banget gitu ya sama suami. Nemuin barengan. Karena perjalanan masih setengah perjalanan lagi gitu loh. Ya berapa jam? 1 jam lah ya. Untuk ke Malioboro. Akhirnya suami mutusin buat ya udah kita minggir dulu deh, nanti kalau ketemu pemukiman. Setelah maju lagi, alhamdulillah banget tuh ketemu. Tapi memang nggak ada orang. Cuman rumah ya udah mungkin di dalam ya penghuninya gitu. Kita di depannya situ di pinggir jalan. Berhenti nih? Berhenti, turun. Karena itu suami tuh ngeliat aku kayak udah nggak fokus ditanya tuh udah bukan aku katanya. Akhirnya kita turun untuk ya ngelurusin badan juga kan, karena ngerasa nggak nyampe-nyampe, badan udah pegel-pegel gitu. Berdoa berharap banget ada yang lewat gitu. Setelah nunggu 5 menit, 10 menit, alhamdulillah entah dari mana itu munculnya ya Kak. Ada satu mobil, nah itu mobil Avanza gitulah pokoknya. Aku nggak tahu tuh di dalamnya ada berapa orang, nggak kelihatan karena gelap kan. Itu waktu dari jauh lampunya aku sadar itu lampu mobil. Aku sama suami langsung buru-buru, ayo ada mobil, kita naik ke motor. Mobilnya pun mungkin ngerasa takut ya, takut. Jadi kita tuh saling takut, ngerti nggak Kak? Dia mungkin takut aku penjahat, aku takut dia ninggalin gitu, karena salah satu harapan gitu kan. Mobilnya kenceng banget. Aku sama suami aku bilang cepetan naik motor ayo. Udah mulai ngegas itu mobil udah cepet banget. Suami udah gaspol, udah full banget gasnya. Gak kekejar itu, tapi mungkin dia
pas jalan berkeloknya itu agak ngerem kan, kekejar tuh lumayan. Akhirnya kita berada di belakang mobilnya, ya kayak di video yang FYP itu kan. Disitulah aku baru sempat kayak baru berani juga sih untuk videoin sekitar gitu kan. Terus aku iseng buat videoin karena udah lumayan ada pencahayaan dari mobil itu. Memang di video itu hanya beberapa menit aja kan Kak, dari yang apa yang udah aku alamin tuh orang nggak tahu gitu, dan aku pun nggak ada videonya, hanya video itu. Terus setelah aku upload juga di sosial media gitu, awalnya karena berbagi pengalaman aja, iseng gitu kan, supaya orang-orang tuh tahu kalau misalnya mau berkunjung ke tempat wisata itu lewat jalan Gunung Kidul yang itu harus benar-benar di bawah di atas jam 5 lah gitu. Kayak jam 1, jam 2 sampai jam 5. Jangan sampai ngalamin apa yang udah aku alamin gitu. Pokoknya jangan sampai mereka tuh berkunjung kayak aku pulangnya kemalaman. Jadi aku videoin tuh posisinya memang udah ada mobil di situ, udah ada mobil, dan di situ kelihatan jelas ada warga lokal naik motor berlawanan arah, dia ke arah berangkat gitu. Aku sama suami tuh nggak dari jauh, ada motor gitu kan. Kayaknya emang orang situ deh, orang asli situ kan. Nah waktu dia ngelewat pas-pasan sama kita itu, aku nggak langsung ngeliat ke belakang. Jaraknya kayak hitungan detik, pas aku lihat udah nggak ada. Apa mungkin jalannya berkelokan ya, saking gelapnya belakang kan, terangnya hanya di depan ya Kak, yang lampu mobil itu. Nah, waktu si pemotor itu lewat, aku nggak langsung nengok, hitungan detik, 5 detik lah aku nengok, kok nggak ada ya, aku bilang gitu. Kok cepet banget sih, aku bilang ke suami gitu. Emang di yang tadi kita lewatin ada gang atau apa, kan nggak ada. Ya Kak, suami masih positif di situ, masih mikir, oh mungkin jalurnya tadi yang agak belok, kata suami gitu. Jadi ketutup lah gitu kan. Dari situ ikutin mobil. Alhamdulillahnya gak kerasa sih udah mau nyampe ke ujung jalan ya Kak. Udah mau ke jalan raya lah ya, udah rame gitu. Udah mulai ada kehidupan lagi. Di situ tetap badan aku tuh masih ngerasa gak enak banget. Di situ masih gak enak. Aku udah bersyukur, tapi aku masih sadar, masih setengah sadar gitu. Aku masih bilang ke suami aku, bersyukur banget ada mobil gitu. Allah nolongin kita ibaratnya gitu kan, di pertengahan jalan ditemuin sama mobil itu. Nah di situ sampai ke jalan raya yang udah ramai kendaraan, di perjalanan pulang ke penginapan, aku masih shock gitu, masih kayak diem, tangan aja dipegang sama suami dingin banget. Sedingin itu kayak pegang es. Mau mata juga aku kayak nggak kedip-kedip gitu. Cuman diam, suami nanya aku nyaut, tapi yang kayak nyawaku ketinggalan di jalan yang tadi gitu. Terus sampailah di penginapan, bersih-bersih. Aku nggak tidur itu loh Kak. Aku nggak tidur di penginapan sampai ke paginya tuh. Bener-bener aku cuman senderan di kasur tuh. Suami tuh udah bingung, kamu banyak baca-baca istighfar coba, maksudnya jangan diikutin gitu. Tapi nggak bisa, aku ini berat banget, badan aku tuh kayak ada yang gitu, kayak ada nemplokin di sini. Dia bilang, ya aku udah di penginapan gitu ya, dia baru cerita gitu. Dia bilang sama aku ngerasain kok apa yang kamu lihat dari tadi gitu. Cuman aku berusaha bikin kamu tenang aja, justru aku ngerasa kalau kamu semakin ke bawah gitu kan Kak, takut ada apa-apa, yang ada kita gak bisa pulang gitu di tengah jalan tuh. Lalu gimana tuh pas akhirnya di penginapan? Karena aku fisiknya udah gak oke banget gitu ya, badan pun sama suami udah di apa sih namanya, dibaca-bacain, udah dipijit gitu. Terus suami pun bingung gitu kan, karena kondisinya kita jauh, keluarga nggak ada di sana sama sekali. Akhirnya suami inisiatif buat minta tolong ke orang yang punya penginapannya itu, dia untuk cariin istilahnya orang Jawa asli sana yang bisa
ngusir, istilahnya ngusir apa sih ini yang ikut sama istri saya gitu. Akhirnya dia carilah orangnya, minta tolong, alhamdulillahnya ada. Itu posisinya udah tengah malam karena aku full gak bisa tidur kan, dari pulang dari tempat itu, dari Gunung Kidul. Aku cuma bisa rebahan, terus ya kayak jiwa aku tuh masih ketinggalan di sana Kak. Gak sadar sama sekali. Suami cari orang itu, alhamdulillahnya mau datang. Orang itunya pun ngasih tahu ke suami. Ya ini ada yang ikut ke istri masnya, katanya gitu. Istri masnya lihat kan beberapa kali di sana. Jadi dia itu suka sama aku, senang sama aku karena aku gampang ke distractnya sama mereka, ibaratnya gitu. Dari awal tuh suami kan bilang, tapi Pak ini tuh dari awal kita berangkat gitu. Ya mungkin bisa jadi posisi mbaknya saya gitu kan lagi kondisinya kurang fit atau gimana, atau lagi kosong pikirannya atau gimana, karena itu ngaruh banget Kak katanya. Kalau Gunung Kidul itu apalagi bukan warga asli sini ya, itu nggak bisa sembarangan didatengin kayak malam-malam gitu. Oh, ini menurut dia nih? Menurut dia harus ada barengan, ramean lah gitu. Ini kan masih cuma berdua sama mbaknya gitu. Wajar aja ada yang ngikut, ibaratnya gitu kan. Akhirnya aku nggak sadar Kak di situ, aku kayak dikasih minum apa, mungkin doa ya, bacaan doa atau gimana. Akhirnya sampai ke paginya pun nggak langsung ada perubahan, Cuma setidaknya aku udah mulai connect, diajak ngobrol, udah mulai ini. Paginya aku udah bisa diajak ngobrol sama suami gitu kan. Suami nanya, udah enak belum badannya? Nggak tahu ya, emang kayak masih ada yang berarti meluk dari belakang gitu loh. Akhirnya si orang yang punya penginapannya datang lagi pagi-pagi ke aku. Dia bilang, Mbak nanti ini aja di sana gitu, minta tolong lagi sama ahli agama di sana istilahnya, atau ustadz lah ya di daerah kita di sini di Bogor gitu, minta tolong diusir lagi atau didoain lagi gitu. Nah, sampai ke apa sih rencana kita pulang, aku tuh masih belum fit di situ Kak. Aku masih kepikiran apa ya yang nempel ke aku gitu, sesuatu apa, atau mungkin pocong itu gitu loh. Aku tuh nggak. Tapi nggak dikasih tahu tadi orang tadi ya? Enggak, dia cuma bilang pokoknya sosok ini tuh seneng sama aku karena aku orangnya peka gitu. Dan dari awal tuh kayak emang sih bener aku lagi banyak pikiran, makanya aku liburan lah ke sana gitu. Jadi pikiranku masih kosong, masih kemana-mana gitu. Jadi gampang untuk dirasukin katanya. Sampai ke rumah pun ke bawah Kak. Sampai ke rumah, terus aku cerita ke orang tua. Suami minta tolong juga sama ustadz di sana, di rumah gitu kan. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari setelah dari Jogja itu udah mulai normal lagi gitu. Pokoknya orang kejawennya tuh ngasih tahu sosoknya itu bukan Poci Kak, justru bukan Poci yang aku lihat. Kayak apa ya? Kayak orang cantik gitu loh, kayak mungkin Nyi Roro Kidul atau gimana ya. Berdiri seneng aja gitu sama badanku, langsung dipeluk gitu loh dari sini. Makanya itu aku tuh sampai tidur tapi gini, berat banget kayaknya tuh badan tuh sampai. Dan itu sepanjang hari tuh tengah malam itu nangis tanpa aku sadar, benar keluar air mata tuh keluar terus. Suami tuh nanya, ya Allah kamu tuh kenapa sih, udah gitu kan udah dipanggilin itu, nggak tahu kenapa gitu. Orang kejawennya tuh bilang ini bukan sosok yang banyak lihat yang pocong itu, tapi ini beda lagi. Mungkin niatnya ngasih tahu ke aku supaya kalau ke tempat-tempat yang aku baru kunjungin itu kita banyak-banyak permisi mungkin gitu ya Kak. Terus juga kita harus tahu waktu untuk berkunjungnya gitu loh Kak. Jangan sampai ya kayak gitu kemalaman, terus pas di sana dikasih tahu juga sama warga lokal untuk stay gitu kan, jangan pulang. Harusnya tuh aku nurut gitu loh. Nah, karena emang suaminya ikut juga dan katanya mungkin punya pandangan tersendiri tentang pocong ya, langsung aja kita tanya deh. Ya sekarang udah ada
suaminya nih, Mas Manarul ya. Halo Mas. Ya. Ini langsung aja nih netizen mungkin pada nanya nih. Jadi waktu itu ngeliat pocongnya juga? Iya. Yang dilihat kayak gimana? Tinggi gitu, gede. Yang dilihat? Iya. Itu pas di mana? Waktu itu di mananya nih Kak? Di hutan-hutannya itu sebelah Oh iya, kanan kita. gitu. Yang di samping-samping hutan gitu agak besar lah lumayan. Lumayan juga, karena saya lebih fokus ke jalan sih sebenarnya. Saya ngeliatnya beberapa detik, mungkin istri yang lebih ini. Ya, kadang saya tegur juga, istighfar gitu nih. Biar ini, karena kita di motor juga, jangan sampai dua-duanya ketakutan kan bahaya ya. Kita nggak fokus di jalan gitu kan. Tapi saya sempet ada perasaan nggak enak juga di perjalanan gitu kan. Ya udah mulai ngerasain apa yang aku rasain. Cuma saya anggapnya lebih harus berani lah gitu kan. Kalau kita sama-sama takut kan lebih bahaya lah. Nah ini kan pengalaman terjadi pas arus mudik gitu ya. Iya. Dan pas lagi masa libur lebaran. Nah memang waktu itu istri sampai nangis-nangis gitu minta pulang apa bagaimana? Iya. Sempat minta pulang ya. Apalagi Kadang gak enak banget ya. Suasananya, badan juga udah gak enak banget. Enggak, itu yang pas di bus lihat pocong juga? Yang di mobil itu. yang di mobil ya, di mobil. Gimana? Lihatnya gimana? Di kursi belakang ya. Di kursi belakang ya. Feeling kita udah Gak enak banget itu. lumayan kurang enak lah. Tetap aja ya saya ini apa namanya, selalu ngeberaniin diri aja itu dari berangkat. Yang lebih Iya. positif tuh pikirannya Iya. tuh suami. Karena kita nggak mungkin juga kan, kita udah berangkat harus pulang lagi, kita udah banyak planning juga gitu kan. Jadi saya ngelawan rasa takut dia aja. Bahwasannya ya kita harus percaya juga lah, percaya adanya dunia yang lain gitu lah ya. Cuma kita harus bener-bener jangan terlalu takut lah gitu kan. Akhirnya saya terus sampai dia nangis minta pulang. Ya udah gimana, orang udah mesen tiket busnya juga udah ini, mau pulang buru-buru juga kan nggak dapet juga tiketnya ya. Full semua. Karena bareng sama arus mudik balik gitu loh. Tapi sebelumnya pernah lihat hantu juga? Apa nggak pernah? Saya sih nggak pernah. Kalau paling kayak kalau di rumah sih, kalau di rumah orang tua saya ya, itu memang katanya ada, gitu kan. Kayak jadi saya punya kakak ipar juga bisa punya perasaan seperti itu. Kalau dia benar-benar bisa lihat, bisa gitu kan. lihat. Cuma dia nggak terlalu mempelajari ya. Kalau ngeliat misalkan di dapur, karena kan di rumah orang tua itu, di dapur itu toren itu om ya. Toren air. Kakinya kan pakai besi, itu ada di dalam. Jadi mungkin di situ dia stay-nya katanya, kata kakak ipar. Tapi emang beberapa kali ngerasa sih ya. Tapi saya pas sebelum nikah, saya selalu ada perasaan gak enak juga sebetulnya. Cuma ya saya selalu ngeberaniin aja lah. Biasanya kalau saya dari suara sih om. Tapi pas waktu istri nangis tuh gimana perasaannya? Biasa aja, pengen ninggalin apa gimana? Kesel sih sebenarnya, kesel juga. Gitu. Ini udah planning, ngapain kamu takut gitu kan? Sama aja, semuanya ciptaan, ya, ciptaan Allah juga lah. Gitu kan, ngapain kita takut ya? Ada paniknya juga kan? Ada paniknya, kalau manusia ya wajar lah, ya kalau takut ya. Cuma kita tetap. Oh ini udah kesel ya? Iya, berarti udah tahap kesel nih. Udah nyampe tahap nyesel nggak? Enggak sih, Nyesel nikah nggak ya? Kita wajar lah. Wajar. Buktinya kita balik lagi liburan. Balik juga. lagi. Karena nggak ada bosannya juga ke sana. Iya. Iya. Oke deh, gitu aja ya yang mau saya tanya ya. Makasih buat Mas Manurul dan Kak Siva udah datang dan memberikan kisahnya yang kemarin sempat lumayan viral juga di TikTok. Jangan kapok-kapok ke Jogja. Itu deh guys episode pada kali ini ya, dimana ya lu bisa lihat sendiri ya bahwa sudah diberikan klarifikasinya tuh tadi ya terkait
pengalaman cerita horor yang bareng tuh pas lagi mudik. Nah, pesan gue cuma satu, kalau misalnya kalian udah nyaman di kampung setelah mudik, ya udah nggak usah balik lagi. Biar apa? Biar Jabodetabek nggak penuh. Iya. Oke, gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.